Oke, selamat malam teman-teman semuanya. Ketemu lagi dengan saya, Surya MST dan Investment. Oke, teman-teman, hari ini IHSG-nya breakdown supportnya ya. Ternyata IHSG-nya masih belum mampu untuk melewati resistan sebelumnya. Nah, breakdown support tapi masih tertahan di kisaran support lamanya ya. Di 50 retracement di area-area 6960-an ya, 6960 seperti itu. Hari ini sempat low di 6923 ya, 66926. Jadi 6926 ini menjadi support candle sekaligus di kisaran MA20 ya. MA20. Jadi supportnya ada di supportnya ada di 6930-an ya, 6930. Terus kemudian ada yang minor-minor ya, 6920, kemudian 6894 dan kemudian 6860 ya. Resistan masih di 6960-an, berikutnya ya kisaran 7000-an ya, teman-teman. IHSG-nya ternyata masih belum mampu naik. Nah, kita lihat dulu untuk kondisi saham-saham penggerak bursa hari ini. Kita bisa melihat bahwa BRI turun 2, ya. Kemudian BMRI turun 2, Astra yang turun 1,9. Ini membuat IHSG berat ya. Walaupun AMMN-nya naik 3,84. Terus kemudian ada juga yang naik TPIA, ICPB, AMRT, GoTo ya. Kondisi saham-saham penggerak bursa, mixing dari saham-saham penggerak bursa tadi membuat IHSG-nya masih belum mampu untuk naik, turun di 0,59%. Kita lihat dulu untuk regional, memang Amerika dan Asia kurang mendukung ya. Tadi malam 0,5, Dow Jones, Nasdaq-nya 1, S&P 0,7 turun ya. Asianya juga turun terus ini untuk Asia, Eropanya per saya bikin konten ini dia membaik nih teman-teman. Tadi sempat turun. Kita coba lihat dulu untuk kondisi market regional dengan menggunakan chart ya, dalam chart supaya lebih jelas gambarannya. Ini Dow Jones penurunan hari keempat ya, Dow Jones turun hari keempat. Nasdaq-nya juga masih retracement, masih turun. S&P 500 juga penurunan hari keempat. Ini Hang Seng yang kemarin naik terus 3-4 hari ini turun ya. Nikkei-nya juga setelah naik berapa hari beruntun tetap koreksi juga. Kemudian ini adalah Eropanya, di mana Eropanya sebenarnya masih cukup bagus ya. Kita lihat untuk indeks kecemasan ya, volatility index, fear and greed index ya, VIX. Ini naik ya, mengindikasikan marketnya sedang fear, khawatir begitu. Kemudian kita lihat dulu untuk komoditas, komoditasnya masih cenderung up ya, CRB indeksnya cenderung up. Nah, kalau kita lihat kaitannya dengan harga komoditas, masih ada yang bisa teman-teman perhatikan, yaitu terkait crude oil yang mana sempat sentuh di 90 ya. Jadi ini crude oilnya masih teman-teman harus perhatikan terus, crude oil dan saham-saham terkait crude oil ya, naik. Kemudian coal ya, crude oil, coal juga teman-teman perhatikan, dua energi, komoditas energi yaitu crude oil dan coal, teman-teman bisa perhatikan. Untuk goldnya sudah retracement, untuk CPO udah retracement, natural gasnya tetap, tinnya udah memang naik, tapi untuk timahnya seperti ketemu resistan, begitu untuk nikelnya juga udah mulai retracement. Baik teman-teman, kalau tadi kita lihat bahwa kondisi dari regional memang sedang kurang bagus ya. Kondisi regional sedang kurang bagus. Nah, seperti yang saya sering sampaikan bahwa dalam kondisi regional nggak bagus, saham sebagus apapun dia akan koreksi ya teman-teman. Saham sebagus apapun dia akan koreksi ketika kondisi regional tidak bagus. Nah, kondisi seperti itu sebenarnya bisa kita manfaatin untuk menguji saham-saham yang kemarin memiliki technical bagus ya. Saham-saham yang kemarin memiliki technical bagus itu pasti juga akan terkoreksi ketika marketnya nggak bagus ya.
regional lagi nggak bagus seperti ini, saatnya kita untuk mencari saham-saham atau menguji saham-saham kita yang kemarin bagus-bagus tuh seperti apa sih gitu loh. Apakah terkoreksi dan rebound ataukah terkoreksi lebih dalam ya dengan volume atau enggak seperti itu. Ya utamanya kita juga harus padukan ya sektor-sektor yang masih menarik seperti energi terbarukan, batu bara, minyak. Seperti itu harus kita pantau semua otomotif. Keempat sektor itu akan kita lihat saham-sahamnya apakah terpengaruh kuat pada saat ini dan apabila tidak terkoreksinya sampai seberapa dan apakah mampu untuk rebound ya. Jadi jangan berharap bahwa marketnya akan naik terus, marketnya atau sahamnya pun juga akan mengalami kenaikan dan penurunan retracement seperti itu. Justru kondisi ini membuat kita berkesempatan, bagi yang belum masuk bisa berkesempatan untuk masuk, bagian sudah pegang dari bawah juga mungkin bisa mengatur size-nya apabila koreksinya berlebihan ya teman-teman, seperti itu kira-kira. Baik, bahasan pertama adalah terkait ini adalah auto, kan saya bahas saham auto ya, saham otomotif auto ya, ini masih sangat bagus secara teknikalnya dia, di mana pergerakannya tidak melewati support di 3000 ya. Jadi sekarang hanya perhatikan aja di 3234 di mana hari ini kenaikannya lumayan untuk auto hampir 3%. Ini saya tinggal ngikutin aja ya, karena ini juga hampir tiap hari juga udah kita bahas, ini saham memang bagus banget, jadi kenapa akhirnya saya bahas terus ya, memang ini saham kita tinggal ngikutin aja gitu loh. Cara asing masih masuk hari ini, volumenya sih kecil ya teman-teman. Ketika Astra Auto Parts ini mengalami retracement ini, volumenya kecil. Volumenya diperlukan untuk ngedorong ketika dia breakout ya, nggak apa-apa. Dia ketika lagi turun koreksi volumenya kecil nggak apa-apa. Tapi ini barang masih dalam rentang gerak yang bagus ya. Nah auto bisa kita cek juga yang lainnya ya, DRMA. Nah DRMA sebenarnya rentang geraknya juga sama ya, masih dalam support, area supportnya di 1361 sampai 1472. Ini ceritanya sama dengan cerita sebelumnya, bisa dilihat sebelumnya, ini hanya sifatnya hanya update. Jadi ini saham nggak bergerak ya, wajar, memang hari ini kondisi marketnya juga lagi nggak bagus banget ya, banyak yang nggak bergerak kok ya. Asingnya masih masuk sedikit, volumenya juga kecil, hari ini sepi pokoknya ya. Kemudian tadi ini ya, oke, IMAS tadi sebenarnya sempat di 1900-an ya, 1910. IMAS asingnya banyak keluar nih, hari ini banyak keluar asingnya, volumenya sih masih biasa ya, overall volumenya. Kita lihat dulu untuk IMAS. Nah IMAS perhatikan pokoknya supportnya kembali lagi ke bawah ya teman-teman, 1770 ya, karena hari ini candlenya turun lagi, kenaikan kemarin masih belum mampu ya untuk IMAS. IMJS juga secara pergerakan juga bentuknya sama juga dengan IMAS ya. IMJS nggak beda, IMAS turun, IMJS juga ikut turun. Kemudian otomotif SMSM kita cek, SMSM masih rentang geraknya sama, supportnya di 1922 sampai 1987 ya, rentang geraknya sama tipis banget seperti DRMA ini. Baik, yang kedua adalah saham kertas ya. Kita cek dulu terkait saham kertas, update aja sifatnya. INKP hari ini malah bagus teman-teman. INKP malah bagus, bahwa ini masih terjaga banget ya, supportnya di 8923 nggak pernah disentuh. Justru hari ini dia resistannya berhasil ditembus ya di 9400-an untuk INKP. Asingnya masuk sedikit, volume cukup tebal di atas rata-rata. Kemudian TKIM, volume juga di atas rata-rata, asingnya banyak masuk untuk TKIM, bisa diperhatikan teman-teman. Kemudian TKIM juga masih cukup oke, mampu bertahan di atas supportnya, tidak kesentuh supportnya 7660-an ya. Resistan candle ada di 8050 untuk TKIM ya. Baik, kemudian adalah saham terkait batu bara.
Adaro cukup oke hari ini, mencoba menaikkan resistan, ngetes di 50 ngetes di MA200 2923, ada target di 3000 ya, MA200 sorry. Ada target di 50 retracement di 3000 ya. Kalau yang dites hari ini adalah MA200-nya di 2925 untuk Adaro. Sayangnya Adaro hari ini asingnya banyak keluar ya, volumenya juga naik, volumenya naik, tapi kalau kita lihat di asingnya banyak keluar. Jadi ya kita pantau aja dulu deh pergerakannya untuk Adaro besok-besok kira-kira seperti apa. Kemudian Indo Tamaria juga asingnya net sell hari ini teman-teman, volume cukup masih masih di bawah rata-rata MA5 ya untuk Indo Tambang Raya. Tambang juga retracement ya, jadi ketika kemarin testing di 31.700an di MA200 masih belum mampu testing, tapi koreksinya kecil nih dalam berapa hari ini nih. Kemudian saham-saham terkait consumer hari ini pada banyak yang naik teman-teman ya. Kita cek dulu ICBP. ICBP di coretan saya sebelumnya, area hijau ini adalah merupakan support penting, ini support kedua di 38 retracement 10.900 ya. Dia rebound dari situ teman-teman. Resistan berikutnya di 11.310 untuk ICBP. Hari ini 3 hari ini volumenya asingnya banyak masuk teman-teman ya. Baik, kemudian adalah AMRT, asingnya hari ini banyak masuk setelah beberapa hari yang lalu asingnya net sell ya. Kemudian AMRT kita cek dulu. Nah, AMRT ya dia oke, kita pergerakannya sebenarnya seperti sedang konsolidasi ya. Nah ini di sini kita bisa ngelihat bahwa pergerakan dari si AMRT ini sebenarnya terkonsolidasi dalam rentang ini ya teman-teman. Oke, kita bisa ukur, nggak apa-apa kita ukur dari sini aja karena ini coretan sebelumnya juga. Koreksinya dia itu sampai 50 retracement kemarin, tapi ini bisa naik lagi ya. Koreksi sampai 50 retracement, sampai testing di MA200, tapi bisa rebound dengan meyakinkan hari ini melewati 38 retracement dan hampir melewatin 23,6 retracement. Resistan berikutnya 2912 teman-teman untuk MRT. Kemudian kita cek juga INDF ya. INDF 2 hari ini rebound ya. INDF 2 hari ini rebound. Nah, dia terkoreksi mendekati MA200, mendekati 50 retracement. Jadi sebenarnya di coretan sebelumnya saya targetkan untuk penurunan dari Indofood ini sampai di 61,8 retracement di 6.623. Namun demikian ternyata hanya sampai di 50 retracement karena memang sebelumnya di situ ada demand area ya di sini. Di sini ada demand area atau bisa menjadi support sementara bagi Indofood. Kita cek dulu asingnya net sell, volumenya cukup tebel ya. Baik teman-teman, berikutnya kita cek saham-saham terkait mineral ya. ADMR ya, ADMR hari ini setelah konsolidasi cukup tipis, hari ini mencoba naik lagi teman-teman, menaikkan resistannya. Dia bisa ngelewatin 1382. Ini adalah merupakan resistan 61,8 retracement. ADMR volume ketika naik oke, dan 2 hari ini asingnya masuk ya untuk ADMR. Baik, kemudian kita cek Harum, asingnya masih keluar hari ini, volume hari ini kenceng. Harum tuh sebenarnya hari ini kenceng naiknya. Namun demikian closingnya ini loh turun dia. Dia memang ada resistan di 1710 ya. Harum balik arah, belum mampu. Jadi kita lihat dulu besok dia akankah dia bisa breakout resistannya ya. Kita cek NCKL setelah breakout kemarin masih belum mampu, akhirnya kembali lagi supportnya di 1015. NCKL asingnya banyak keluar ya, volumenya tinggi, asingnya banyak keluar untuk NCKL. Baik, kemudian terkait minyak ya, crude oilnya kan tinggi tuh. Kita
Cek dulu untuk Medco. Medco ternyata hari ini retracement. Ya wajar, kenaikannya juga sudah cukup kenceng. Nah, hari ini memang marketnya nggak bagus ya. Saham sebagus apapun, dia biasanya tetap akan koreksi. Nah, justru saat ini kita akan melihat, karena kondisi market lagi nggak bagus, dia retracement wajar. Kita lihat besok apakah retracementnya berlebihan atau enggak ya. Sementara untuk Medco, supportnya kita update ya, ada di 1300 sama 1250 untuk Medco. Asingnya masih net sell ya untuk Medco. Oke, kemudian adalah Elsa, asingnya hari ini net sell, kemarin net buy-nya tebel loh. Elsa ketika konsolidasi ini volumenya tidak ada, kecil. Ya, volumenya kecil ya, dia masih menunggu, masih retracement, jadi kita tunggu aja, update-nya sekian aja dulu karena memang kondisinya memang hanya seperti ini yang bisa update. Kemudian Akra juga kondisinya sama ya, retracement. Ya sabar-sabar aja dulu, memang kondisi market lagi nggak bagus. Support Akra di 1440 teman-teman ya. Support Akra 1440. Kemudian Pegas akhirnya ini kenaikan kemarin di cover sepenuhnya oleh penurunan hari ini. Jadi ya boleh dibilang kembali ke support ya, 1335 untuk Pegas. Sepertinya memang ada resistan volume membuat Pegas berat untuk naik. Asingnya banyak keluar teman-teman. Baik, karena terkait saham-saham migas pada naik, kita juga akan bahas juga saham-saham terkait usaha pendukung migas ya teman-teman. Coba ada Apex Indo Pratama Duta hari ini, 2 hari ini ARA ya. 2 hari ini naik kenceng, namun demikian kita juga padukan dengan kebiasaan dari saham ini, kita bisa ngelihat ketika naik sempat naik sebelumnya ya, sempat naik 2 hari baru kemudian terkoreksi. Nah, apakah akan demikian seperti ini untuk menjadi kewaspadaan kita ya teman-teman? Apex Indo Pratama Duta, kemudian Logindo Samudra Makmur. Lead juga berapa hari ini juga ada kenaikan nih, rebound dari 50 ya. Boleh diperhatikan aja dulu karena memang di area sini ada satu resistan untuk lead ya. Biasanya kalau bergerak itu ada pergerakan volume juga. Nah, volume juga memang bergerak ketika dia rebound dari 50. Jadi teman-teman kalau lihat saham-saham yang bergerak dengan volume dari tidurnya ya mungkin bisa diperhatikan dengan waspada dulu lah, kira-kira seperti itu. Kemudian ini juga sama ya, Ruiz ini 4 hari ini juga naik. Kita bahas sekilas saja, saya nggak punya barangnya. Nah ya, ini juga waspada bentuk-bentuk saham yang seperti ini. Jadi naik, koreksi dalam, naik lagi seperti itu. Ini dimungkinkan bentuk-bentuk seperti ini secara umum memiliki resistan volume, yaitu orang-orang yang mungkin nyangkut dan akan keluar ketika harganya sampai di harga sangkutnya. Kira-kira begitu kecuali dia average down ya. Baik, kemudian PGO yang ditunggu-tunggu teman-teman ya, ini koreksi ya, wajar. Saham-saham yang naik kenceng koreksi wajar. Nah, kita tinggal pantau aja ya, dia break dari yang di sini, ya, targetnya ke 1155. Kita pantau saja untuk PGO ya. Asingnya hari ini keluar ya. Apakah ini kesempatan untuk membeli? Ya, kita lihat besok, kita lihat koreksi-koreksinya karena ada target di 1115 ya untuk PGO ya. PGO. Kemudian BRPT teman-teman, BRPT sama koreksi juga ya, tinggal kita cek aja support-supportnya dia ada di mana, supportnya dia ya. Perhatikan di 1100, break dari 1100, 1000 ya targetnya. BRPT hasilnya banyak keluar, volumenya ketika retracement ini kecil ya, tapi tetap waspada karena kita harus lihat dulu di 1100 nih kuat nggak ya turunnya, atau dijagain nggak turunnya di area situ ya. Kemudian terkait energi terbarukan juga, KIN kita cek juga. Sebenarnya hari ini naik tapi closing-nya kurang bagus. Jadi perhatikan di 828, break dari 828 ke 780 untuk KIN. Kemudian Arko energi terbarukan juga sama, pergerakannya masih rentang gerak yang sama dengan support di 705 ya.
Nah, kemudian ini ada satu saham yang masuk scanner saya. Ini sudah lama saya koreksi, sudah lama saya analisa ya, teman-teman. Jadi saya tinggal bacain ulang break dari 38, targetnya ke 61,8 retracement, kecapai hari ini teman-teman ya. Kalau break dari kalau rebound dari 61,8, targetnya ke 200 di sini. Perhatikan dulu aja karena hari ini dia ada rebound. Baik, kemudian adalah Excel. Saya tadi udah cari beritanya, Excel nggak ada bagi dividen ya, tapi kok anjloknya dalam ya. Apakah terkait berita yang ini? Merger Excel dan Friend. Belum jelas sih menurut saya ya. Belum dapat beritanya tadi. Ya intinya mungkin, apakah mungkin orang-orang yang sudah pegang melakukan penjualan dulu, kita lihat dulu, justru asingnya banyak masuk ya. Nah kita lihat dulu, pokoknya untuk Excel kondisi-kondisi yang masih belum jelas, kadang orang tuh ketika tidak pasti akan buang barang dulu. Nah apakah besok akan koreksi? Ini menarik ya, karena koreksinya jadi dalam begini ya. Kalau kita tarik Fibo-nya aja, sepertinya ini trend base-nya kejebol. Oh belum ya teman-teman. Jadi kalau kita tarik dari sini belum tembus, kecuali kalau kita tarik dari sini belum tembus juga, jadi nggak bisa pakai itu. Kita bisa pakainya dari sini. Hampir ketembus. Jadi sudah cukup valid, mungkin pakai yang di sini Fibo-nya untuk mencari supportnya dia. Nah ini di sini saya warnain biru deh untuk teman-teman supaya bisa melihat. Nah di sini break 38 targetnya ke 2200 ya untuk Excel. Besok perhatikan di 2200 dulu deh, 2200 apakah akan terkoreksi ke situ? Oke baik teman-teman, itu tadi catatan saham hari ini, kondisi dari ISG-nya ya, kondisi dari ISG-nya turun. Pas di supportnya, saham-saham sebagus apapun ketika mood marketnya nggak bagus ya, ketika regional marketnya juga lagi nggak bagus begini, saham sebagus apapun akan terkoreksi. Dan di situ adalah kesempatan bagi kita untuk menguji saham-saham yang secara teknikal bagus, kita belum punya, kita pengen punya. Apakah bisa kita mendapatkan sahamnya ya, seperti itu. Nah ini adalah saatnya. Terima kasih teman-teman semuanya.